Okay, welcome back to Introduction to Linguistic class. So today we're going to talk about pragmatic. Okay, so this is week 10. And what is pragmatic? So after you studied about semantics before UTS, and then now you come to the theory of pragmatics. So anyway, pragmatics is concerned with the study of meaning that is communicated by a speaker or a writer and interpreted by listener or reader. It is part of the study of contextual meaning. Jadi kalau semantik itu kan kemarin kalian belajar tentang konotasi, denotasi, dan juga polisemi, homograph, homonimi, and etc. ya di semantik. And then it is part of the single words usually because semantic will not consist of context. Jadi konteks di sini dimaksudkan adalah jadi kalau ketika kita berada di dalam suatu konteks di bidang tertentu atau di situasi tertentu, itu akan berbeda ketika kita mengucapkan sesuatu hal ya. Misalnya jadi kemudian diinterpretasi. Ketika kita itu mengucapkan sesuatu gitu ya, kemudian diinterpretasi oleh si listener kita. Sekarang ini ketika saya mengobrol seperti ini, kalian sudah tahu background-nya bahwa kita akan bicara tentang pragmatik. Jadi konteksnya adalah pragmatik. Orang yang berada di luar kelas kalian, orang yang bukan bagian dari kelas linguistik ini, kemudian mungkin akan masih sangat bingung, saya ini berbicara tentang apa begitu ya. Nah, tetapi kalau kalian di sini di kelas ini, kalian sudah pasti akan ya sedikit mengertilah, dosen ini akan membahas tentang pragmatik dan saya harus belajar tentang definisinya. Jadi yang concerned with study of meaning, communicated by speaker, and interpreted by listener. Misalnya, it's kind of hot here. It's kind of hot here dalam konteksnya. Situasinya adalah saya sedang berada di suatu ruangan yang panas. Kemudian AC-nya itu tidak menyala dan jendelanya tidak terbuka. Jadi ketika saya mengatakan it's kind of hot here, probably you agree sebagai mahasiswa, mungkin mahasiswa saya mungkin kalian agree, oke, iya, agree ya. Mungkin ada interpretasi yang lain bahwa nanti Miss Ita kepanasan nih. So I will open the door, I will open the window for example. Or oh iya, AC-nya nggak nyala nih, or I will take the remote control to turn on the air conditioning. Itu juga termasuk dalam interpretasi. Jadi interpretasi itu tergantung konteks. Tapi kita sama-sama meyakini, kita sama-sama setuju bahwa kelasnya panas gitu. Or another situation, it's kind of hot here. Ini disampaikan oleh seorang laki-laki misalnya karena berada di dalam lingkungan dia seorang laki-laki sendiri dan kemudian di dalam ruangan itu ternyata semua cewek-cewek dan ternyata cewek-ceweknya itu atraktif gitu. Nah, kemudian dia bilang it's kind of hot here. Jadi kayak merasa wow, nervous banget dan dia juga kind of happy, kind of hot here ya, you know what it means lah ya. Kemudian di situ ada juga misalnya call me babe. Call me babe. Babe di sini konteksnya saya misalnya ke teman-teman pria saya misalnya saya selalu memanggil mereka babe gitu ya, babe gitu. Jadi ketika saya mengatakan call me babe itu artinya ya karena saking deketnya saya sama dia, jadi saya minta dia nelpon saya dengan dan saya manggil dia dengan babe. Akan berbeda dengan situasinya kalau saya sedang menelpon pacar saya, kemudian saya bilang call me babe. Nah, babe di sini artinya ya seseorang yang saya kasihi. Kalau babe yang tadi ke teman saya ya karena saya sebagai teman yang sangat-sangat dekat gitu. Karena saya memanggilnya dia ya babe misalnya. Mungkin juga sama-sama perempuannya, bukan hanya teman-teman laki-laki saya misalnya. Kemudian I hate you while crying and smiling, itu juga konteksnya juga lain ya. I hate you tapi kok sambil nangis dan sambil tersenyum, berarti dia itu mungkin lagi habis habis marahan sama pasangannya, kemudian tapi pasangannya mampu meluluhkan hatinya lagi, kemudian si ceweknya atau si cowoknya bilang I hate you, tapi usually it is spoken by a girl ya, gitu. That is part of the pragmatic anyway. And then namanya juga teori pragmatik ya. Teori pragmatik itu bukan hanya pragmatik itself, but there will be lots of branches. Jadi banyak sekali cabang-cabang dari pragmatiknya. Pragmatik itu sendiri. Seperti semantik kemarin ketika kita bilang semantik, what is the definition of semantic? Semantic means the meaning of a word, right? Of a word, of phrase, or clause misalnya.
Tapi di dalam meaning itu sendiri nanti ada connotative meaning, denotative meaning, polysemy, homograph, and then thematic meaning, and etc. etc. Nah, sama dengan pragmatic. Pragmatic has several branches. One of them is deixis and distance. What is deixis? Deixis means pointing via language. Here, there, over there. Itu kita namakan sebagai spatial deixis. Jadi deixis juga ada tipe-tipenya namanya spatial deixis, here, there. I'll put this back in here. I'll put this back in here. Kalau kita itu nggak tahu konteksnya, mungkin kita itu dengerinnya dari radio atau dari ya tiba-tiba ada kata aja, I'll put this back in here. We don't know the context. What is the meaning of what is the speaker mean by having said that I'll put this back in here? Tapi ketika misalnya kita melihat serial TV atau film gitu ya, kemudian kita lihat konteksnya bahwa oh ada seorang anak yang mau berangkat sekolah, kemudian dikasih ibunya bacon, I'll put this bacon here. Atau ada seorang lagi di restoran gitu, chefnya lagi sibuk, kemudian dia sambil marah-marah misalnya dengan intonasi tertentu, I'll put this bacon here. Nah, here means that we will know the context. We assume that we know the context. Temporal deixis, now, then. Ada namanya pointing secara waktu. Misalnya now and then. I want you now. Ini bisa kita interpretasikan berbeda tergantung situasinya ya. I want you now misalnya seorang suami yang ingin berhubungan dengan istrinya, atau istri yang ingin berhubungan dengan suaminya, mungkin I want you now. Tapi juga ada yang bisa I want you now di sini seorang bos yang menginginkan segera datang untuk mengerjakan pekerjaannya itu sesegera mungkin. So semuanya tergantung konteks. Deixis and grammar, a matter of direct and indirect speech. Nah, jadi deixis juga bergantung dengan yang kita grammar tadi ya. Jadi semuanya termasuk dalam hal ini adalah grammar. Kemudian selain deixis and distance, kita juga punya namanya reference. Reference and inference. Reference is an act in which a speaker or a writer use linguistic form to enable a listener or reader to get something, ya. To get something or identify something. What is the meaning of linguistic form here? Linguistic form can be proper nouns, for example, King Arthur, Joe Biden itu ya, and then Miss Vita, kemudian noun phrase, the island, the US, UBB, or indefinite nouns like a man, the woman gitu ya. Jadi ada yang sudah definite, ada juga indefinite. Itu termasuk dalam linguistic form. Nanti misalnya jadi ada referensinya. Siapa yang disebut sebagai King Arthur, siapa yang disebut sebagai Miss Vita. Tadi kita sudah tahu referensinya. Tapi kalau ada a man juga referensinya mungkin kurang ya, karena a man itu termasuk indefinite. Jadi kemungkinan kalau kita pakai a man is always hungry. Siapa a man? Any man in the world, can be general ya. Gitu. Kemudian referential and attributive uses. Referential and attributive uses di sini kita pakai atribut. There's a man waiting for you. There's a man waiting for you, karena di situ kita pakai a man ya tadi ya. Whoever person needs this sentence. Jadi untuk siapa sentence ini ya, siapapun yang perlu bahwa ada seseorang yang menunggu di sana gitu. Names and reference. Where's the cheese sandwich sitting? Ini konteksnya adalah misalnya kayak kalian makan di warung bakso, kemudian ada yang pesen bakso pakai banyak bawang goreng gitu ya. Pak, saya pakai bawang goreng terus kuahnya sedikit aja. Terus nanti si bapaknya akan tanya, kemudian lupa meja kita di mana. Dia akan bilang, siapa tadi bawang gorengnya banyak dan kuahnya dikit. Nah, ada label penamaan di situ. Nah, ya karena kita nggak tahu kan nama orang si pengunjung itu. Jadi di sini bilang, where's the cheese sandwich sitting? Yang pesen sandwich keju tadi di mana ya duduknya gitu ya. In a restaurant to name a guest who orders the cheese sandwich. Kemudian the role of context limits the range of possible interpretation. Kita juga nanti akan melimit. Tapi saya nggak akan lebih jauh menjelaskan. Kemudian kita juga di pragmatic ada juga yang namanya presupposition. Presupposition di sini artinya something the speaker assume
The case prior to making an utterance, not a sentence, because sentence in a formal way should be in a complete sentence. Jadi, usually presupposition itu apa yang diucapkan, bukan yang ditulis. Karena kalau bahasa tertulis itu biasanya dia lebih lengkap gitu ya. Ketika kalian membaca novel, nggak mungkin kan novelnya isinya semuanya kalimat langsung semua gitu ya. Hey you over there, come here. Itu agak jarang. Jadi kita butuh narasi. Narasi itu yang kemudian memberikan kita konteks. Nah, tetapi ketika kita ngomong, itu kita nggak mungkin ngomongin ke semua orang ya. Hello, saya lagi ngomong sama A nih, bahwa kami itu lagi berdebat, jadi kita ini lagi debat. Aduh, melelahkan sekali. Tapi ketika kita lagi sedang ada di dalam suatu ruangan yang ramai, kemudian kita langsung kemudian lagi marah-marah sama teman-teman kita misalnya, kamu nih kurang ajar banget, kamu nih babi misalnya. Apakah marah-marah tadi merupakan babi tadi merupakan marah yang apa ya namanya? Yang benar-benar marah, apakah babi itu malah justru julukan sayang ke teman kita. Kemudian orang sekitar juga akan melihat kita, wah orang ini kasar sekali manggil temannya babi gitu ya. Padahal sebenarnya babi itu malah justru suatu bentuk keintiman dari seorang teman ke teman yang lain gitu. Jadi di sini kita ngomongin tentang presupposition. Kemudian di sini juga ada contohnya nih. Mary's brother brought 3 horses. Di sini ada entailment-nya, karena yang namanya ada presupposition, tentu saja ada entailment. Entailment itu adalah apa yang mengekor, apa yang dijadikan interpretasi dari presupposition tersebut. Ketika ada yang mengatakan Mary's brother brought 3 horses, kita akan mengentail atau mengassume bahwa Mary punya kakak laki-laki atau adik laki-laki yang membeli 3 horses. Artinya kakak laki-lakinya tuh memiliki cukup uang ya untuk membeli 3 ekor kuda gitu. Nah, itu tadi. Jadi entailment-nya itu adalah what logically followed by the presupposition. Jadi kita itu berpikir logis, menginterpretasinya itu secara logis. Kalau tadi kita sedang marah-marah, either kita marah-marah atau kita sedang bercanda ke teman, "Hei, babi kamu," misalnya. Kemudian yang pendengarnya itu kebetulan orang tua semua, yang kemudian langsung jantungan, "Ya Allah, kenapa orang itu manggilnya babi ya? Ya ampun, kasar banget." Nah, tapi kalau ada yang mengerti konteksnya bahwa itu tuh sebagai simbol keintiman loh justru. Nah, itu entailment-nya bisa berbeda-beda, tetapi paling tidak kita punya logical thought. Kita punya pikiran yang logis bahwa ya lihat dulu intonasinya, ya lihat dulu ekspresi mukanya. Kalau biangnya babi sambil ketawa-ketawa dan yang diketawa itu juga ikut ketawa, kita bisa tahu bahwa oh ya itu teman-teman deket lah gitu. Tapi kalau kita tahu ada babi lu, tapi yang dikatain babi ternyata dia langsung kayak marah mukanya, kemudian langsung membalas dengan tindakan yang tidak baik lagi. Nah, artinya mungkin kita bisa secara logis berpikir bahwa mereka sedang bertengkar something like that. Ya, jadi types of preposition juga ada. Jadi ada potential presupposition. Potential presupposition itu nanti potensial itu maksudnya kita bisa menebak secara hampir benar. Jadi your community and its gossip gitu ya. Tahu nggak sih? Nah, gitu tuh udah potential presupposition. Kita langsung mikirnya, wah apa nih? Ada sesuatu yang menarik nih, gosip yang bagus nih gitu. Existential, if the community understand the context. Jadi ya tadi itu kalau kita understand the context itu maksud dalam eksistensial. Ternyata presupposition-nya itu berhasil. Factive, anything can be treated as a fact with the use of the terminology know, realize, regret. Tahu nggak sih? You know what? Gitu-gitu ya. Jadi factive. And lexical, try to do something that always be successful by assuming. Kemudian ada yang namanya cooperation. Cooperation principle. Cooperation principle and implicature. What is cooperative principle? Jadi the use of tautologies. Jadi tautologies like hamburger is still hamburger can be interpreted as implicature. The listener cooperate with what has been said to the speaker. Jadi misalnya ada yang nanya, gimana rasa hamburgernya? Ya, hamburger is still hamburger. Misalnya intonasinya seperti itu ya, artinya kita langsung berimplikasi bahwa oh nggak enak. Karena dia bilang ya hamburger kayak gini lah, biasa aja gitu. Tapi kalau saya intonasinya seperti well, hamburger is still hamburger. Ternyata teman saya itu tahu favorit saya adalah hamburger. So when I say that hamburger is still hamburger means that hamburger is always delicious for Vita. Nah, di sini juga ada does your dog bite? No. Take a dog hand over it to it. Ouch. You say that it won't bite. Kemudian yes, but that is not my dog. Nah, ini yang seperti yang biasanya ada di istilah-istilah
lawakan gitu ya. Jadi lawakannya itu lawakan yang ya lumayan garing karena ya itu nggak refer ke ternyata bukan anjingku. Tadi kan nanyanya anjingmu ngegigit nggak? Enggak kok gitu. Terus ngasih anjing yang ke si A tadi. Ternyata anjingnya yang dikasih itu bukan anjingnya dia, jadi dia bisa ngeles gitu ya. Oh yes, but that is not my dog. Jadi kemudian di cooperative principle ini sebenarnya ada 4 maxims. The first one is maxim of quantity. Jadi maxim of quantity adalah as informative as possible. Jadi ketika kita memberikan statement, kita harus memberikan seinformatif mungkin. Maxim of quality, if you lack of evidence, do not say it. Jadi kalau nggak punya proof, nggak punya bukti, jangan diomongin. Nah ini gosip-gosip para orang yang sering bergosip itu biasanya violating the maxim of quality, violating the rule of maxim of quality. Jadi pasti dia itu melanggar maxim of quality. Kemudian ada maxim of relation, harus be relevant. Maxim of manner, avoid ambiguity. Jadi kita itu berbicara itu yang jelas gitu loh, jangan ngomong secara ambiguity. Speech act. Nah, ini yang paling saya suka dari bagian pragmatik. Speech act itu action performed via utterances. Jadi ada aksi di kalimat-kalimat kita, di ujaran-ujaran kita. You're delicious, gitu ya. Jadi ada pujian gitu ya. Ketika kita bilang you're delicious atau the cake is delicious. Artinya ketika kita makan cake itu, kita sudah perform actionnya ya. Kemudian kita bilang ini enak. I'm sorry, apology. Ketika ada I'm sorry, sebenarnya kita sudah melakukan action yang mungkin tidak disukai oleh si listener. You're crazy. You're crazy can be both compliment or complaint ya. Invitation and promise part of the action performed via utterances. Kemudian di speech act ini ada istilah locutionary, itu bagian dari linguistic formnya. Kemudian illocutionary, the function, and the perlocutionary, the effect. Jadi linguistic form tuh ya kata, kalimat gitu ya. Tapi kemudian illocutionary itu the function, and perlocutionary itu efeknya. Kemudian declarative speech act. Itu, nah ini yang paling bagian saya suka. Jadi yang tadi saya katakan bahwa speech act tadi itu kan action performed via utterances. Can you imagine seseorang yang mengatakan sesuatu yang artinya itu juga aksi dan bisa merubah status seseorang. Itu biasanya adalah penghulu KUA, for example. Dia akan mengatakan atau pendeta atau pastor yang ada di gereja gitu ya. I pronounce you husband and wife. Ketika si pendeta itu ngomong declaring, but yang artinya I pronounce you husband and wife, saya nyatakan kalian sah sebagai suami dan istri, status sudah langsung berbeda. Yang tadinya belum suami istri, kemudian ketika langsung di di speech act atau si pendeta itu bilang I pronounce you husband and wife, kalian sudah bisa bersatu gitu ya. Out of this game gitu. Itu ketika ada sport, ada permainan bola, for example, ada wasitnya, kemudian bilang out of this game, ya udah otomatis si pemain itu akan out of this game karena dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh si wasit. Karena wasit itu omongannya akan sangat berarti karena dia yang menentukannya jalannya suatu pertandingan gitu. Kemudian politeness. Ya, politeness juga suatu hal yang menarik kita bahas di pragmatik. Jadi di politeness ini ada istilahnya namanya face. Apa itu face? Face itu bukan kemudian wajah gitu ya, tetapi face itu the public self-image of a person. Jadi apa yang ingin kita tampilkan ke umum itu. Apakah face atau image kita itu image orang yang ramah, ataukah image orang yang disegani, atau image orang yang lucu gitu. Kita bisa setting diri kita sendiri. Kalau memang memungkinkan ya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa nyeting karena ya emang udah kayak gitu ya. Politeness di sini adalah the means atau tools-nya to show awareness of other people's face that refers to social and emotional sense of self that everyone has and expect everyone else to recognize. Jadi politeness di sini artinya seorang speaker, misalnya saya sebagai seorang speaker, saya ingin mengutarakan wajah saya atau face tadi saya, public self-image saya ke orang dengan menggunakan politeness. Dan saya ingin orang tersebut melihat saya atau merecognize, melihat bahwa saya ini ternyata membawa face yang seperti apa gitu. Ketika saya marah, saya termasuk dalam politeness juga. Saya marah, kemudian saya mungkin mukanya jadi jelek banget gitu ya. Kemudian saya ingin kalian tahu bahwa saya ini marah gitu.
Itu termasuk dalam politeness juga. Atau saya sedang ramah nih sekarang. Artinya saya juga ingin menyampaikan ke listener saya, pendengar saya, bahwa saya ini lagi sedang ramah loh gitu. Saya ingin kalian tahu bahwa saya sedang ramah. Begitu. Jadi politeness itu sebagai alat untuk menjembatani face kita, public self image ke pendengar kita. Nah, politeness di sini juga terdapat dua tipe, negative and positive politeness. Negative deals with the apology or interruption. Misalnya, I'm sorry, but can you get out of my life for good? Gitu ya. Jadi emang agak sarkas ya. While positive means the same thing in common. Seperti like, let's just separate each other and find a new beginning. Kayak mau putus gitu. Atau, sorry, I'm sorry, I cannot. Can you join the wedding reception today? Thanks for the invitation but no thanks. Jadi kayak ya apology, ya itu kayak minta maaf gitu ya. Kemudian positive meaning, positive politeness ya nanti kalau misalnya can you join us in this wedding reception? Oh, I cannot gitu. Langsung aja bilang. Jadi kayak positive politeness. Conversational analysis. Jadi conversational analysis itu juga kita itu ngomong, itu tuh juga bisa dibahas melalui ilmiah lewat pragmatik ini. Ada pauses, ada kalau orang ngomong itu pauses, kemudian tiba-tiba ngomong, itu juga masuk dalam kajian ilmiah pragmatik. Overlap, ketika dua orang itu bisa saling ngomong bareng gitu ya. Ketika mungkin lagi awkward situation, lagi pendekatan sama pacarnya yang dulu gitu ya, kemudian tiba-tiba jadi overlap, ngomongnya bareng, kamu dulu, something like that ya. And then back channel itu ketika ada yang ngomong, jadi begini, bla bla bla. Oh, oh ya, oke, gitu. Jadi to show understanding. Jadi conversational style, high and low intonation, kemudian agency pairs, first part and second part. Jadi ada yang orang ngomong apa, balasnya seperti apa gitu ya. Preference structure, showing agree, disagree, refuse, acceptance, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dari pragmatik itu adalah discourse and culture. Nah, yang menarik lagi adalah discourse ini sudah mulai membentuk keilmuan sendiri. Jadi discourse ini sudah mulai keluar dari pragmatik karena dia ternyata punya sistem yang bisa dijadikan cabang baru dari linguistik. Jadi setelah pragmatik itu ada nanti discourse analysis, ada critical discourse analysis, ada yang namanya forensic linguistik, ada yang namanya computational linguistik, dan korpus gitu ya. Jadi korpus linguistik dan et cetera. Itu tuh sebenarnya adalah pecahan-pecahan dari intisari linguistik. Nah, discourse ini mulai keluar sih dari pragmatik, tapi di sini masih bisa dibahas lah. Apa itu discourse? Discourse itu refers to broader context as it with the cultural context ya, political context, economic, social, psychology, beliefs, and etc. Nah, ini kalian bisa pelajari nanti di semester depannya lagi. Ini juga sangat seru di discourse analysis ini ya. Bagaimana seorang, misalnya contohnya kasusnya itu Obama pidato waktu dia dulu kampanye presiden itu dia menggunakan istilah slogan yes we can gitu ya. Apa discourse-nya? Oh, ternyata dia ingin mengajak orang masyarakat Amerika untuk mengikuti ideologi dia misalnya. Kemudian ada orang juga yang memutuskan bahwa oh enggak, dia itu hanya ingin mencari citra diri. Nah, itu juga kita bisa pakai discourse. Tentu saja kita membuktikannya juga secara ilmiah gitu ya. Okay, so I think that's all for today. Yeah, this one I use George Yule, The Pragmatic by Oxford University Press. Jadi later I will show I will share the talks because the week 10 you should have a talks. Yes. Yeah, later I will give you the talks in WhatsApp group. So thank you for listening. See you next week. Bye bye.